Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sekali lagi meneruskan perbahasan kita, info dari Gaza, hari yang ke-197, 197. Okey, pada malam ini beberapa info yang kita dengar, input yang masuk. Israel telah membuat serangan, tapi ditembak jatuh. Ini daripada beberapa media. So kita ikut dulu info-info ini, kemudian nanti kita tengok tajuk-tajuk yang mungkin jadi perbahasan pada malam ini. Tapi kita dengar dulu ya. Pemirsa, bersama saya Fena Kintan. Israel ini dilaporkan baru saja menyerang Iran. Serangan ini terjadi setelah Iran melancarkan serangan pembalasan ke Israel pada Sabtu lalu, 13 April 2024 lalu. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran ini. Namun dikatakan bahwa serangan Israel ke Iran sejauh ini adalah sejumlah penerbangan di Iran yang dibatalkan. Pada Sabtu lalu, Iran sempat meluncurkan serangan balasan ke Israel, di mana sebanyak 300-an drone dan rudal meluncur ke Israel. Namun, Israel menyatakan serangan Iran tidak menimbulkan dampak yang berarti. Serangan Iran tersebut dimaksudkan sebagai balas dendam atas serangan Israel ke konsulan Irak di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. So ada serangan balas. Ya, pemirsa, Israel dilaporkan baru saja menyerang Iran, di mana serangan ini terjadi setelah Iran melancarkan serangan pembalasan ke Israel pada Sabtu lalu, pada tanggal 13 April 2024. Dikatakan bahwa terdengar suara ledakan, pemirsa. Diduga Israel menyerang Iran dengan bakar. Dan untuk membahas mengenai adanya serangan balasan dari Israel ke Iran, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Prof. Hikmanto. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof, ini nampaknya ada serangan balasan yang dilancarkan oleh Israel ke Iran. Apakah memang ini merupakan serangan balasan yang sebelumnya memang sudah diwanti-wanti, atau Anda melihatnya ada hal lain yang dilakukan oleh Israel? Ya, saya rasa ini merupakan balasan dari Israel terhadap serangan yang dilakukan oleh Iran beberapa waktu yang lalu. Meskipun Israel sebenarnya sudah diminta oleh negara-negara Barat seperti Presiden Prancis, kemudian juga Perdana Menteri Inggris, bahkan juga Presiden Joe Biden yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut di dalam kegiatan di mana Israel melakukan serangan balasan ke Iran. Bahkan di Dewan Keamanan PBB mungkin pada saat sekarang ini negara-negara Barat sedang membahas bagaimana upaya menenangkan Israel dengan mengenakan sanksi terhadap Iran sebagai tanda kutip balasan yang mungkin bukan balasan berupa serangan ke Iran. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, kemarin yang kita dengar dari Perdana Menteri Netanyahu bahwa dia berterima kasih atas saran yang disampaikan, namun demikian adalah keputusan dari Israel apakah menyerang atau tidak menyerang Iran. Nah, sekarang kita tahu bahwa Israel telah melakukan serangan ke Iran, dan yang saya khawatirkan adalah pernyataan dari Panglima Angkatan Bersenjata Iran setelah mereka melakukan serangan beberapa waktu ke Israel, di mana dikatakan bahwa Iran mengakhiri operasi serangan ke Israel, tetapi akan melakukan serangan yang lebih masif apabila Israel
menyerang Iran. Nah, ini yang saya khawatirkan karena sekarang Israel sudah menyerang Iran dan Iran tentu akan menyerang balik Israel yang mungkin juga akan lebih masif, dan ini akan tanda kutip mengundang peperangan yang tadinya mungkin dunia menganggap ada proses deeskalasi, tetapi sekarang justru akan kembali bereskalasi. Oke, Prof, ini kan tadi dikatakan bahwa yang dikhawatirkan adalah Iran akan melakukan serangan yang lebih masif setelah Israel menyerang Iran kembali. Nah, ini apa dampak yang mungkin bisa terjadi ke depannya? Kemungkinannya ini apa, Prof, yang bisa terjadi? Ya, yang pasti kita harus lihat ini serangan Israel ke Iran ini apa hanya terbatas pada saat ini aja di dekat bandara, atau dia akan melakukan serangan yang lebih masif juga. Seperti kalau kita lihat pada waktu Israel menyerang Gaza, itu kan tidak hanya terbatas, tetapi juga melakukan serangan sampai ke tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus lihat. Tetapi saya yakin Iran sudah akan melakukan serangan juga ke Israel. Dan pertanyaannya lagi-lagi, apakah hanya terbatas pada instalasi militer atau juga ke pemukiman-pemukiman di Israel? Karena kalau misalnya itu yang terjadi, tentu itu akan melanggar hukum humanitar internasional, ya. Tetapi mungkin Iran merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain. Kalau misalnya dalam posisi sekarang terdesak, dia harus melakukan serangan ke Israel. Seperti itu, serangan yang sebenarnya mengenai masyarakat di Israel. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan kalau misalnya seperti ini sekarang, kita tentu harus menunggu reaksi dari Amerika Serikat seperti apa. Apakah dia akan akhirnya ikut di dalam peperangan ini? Kalau misalnya itu akhirnya ikut dalam peperangan ini, Amerika Serikat, yang saya khawatirkan justru Rusia juga akan ikut dalam peperangan ini. Demikian juga dengan beberapa negara, dan juga Hezbollah dan yang ada di Lebanon, dan Houthi yang ada di Yemen. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita nampaklah memang ada serangan. Memang ada serangan sudah berlaku. Dia serang balik lah. Tapi laporan-laporan yang masuk ni mengatakan bahawa serangan tersebut dapat ditangkis. Maknanya tak kena lah. Maknanya dia meletup di atas, jadi tak sampai lah. Tak meledak di bawah. Tapi di langit lah. Okey. Maknanya ini dalam beberapa jam lepas kita tengok di sini kalau Kompas, kita dengar Kompas pula. Tadi dari TV One, sekarang kita dengar Kompas TV. 3 buah drone asing yang diduga milik Israel, saudara, ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Serangan ini disinyalir menjadi ditembak jatuh Israel tu 3 atas serangan Iran pekan lalu. Kami kutip dari kantor berita Al Jazeera, pejabat pertahanan Iran menyatakan benda terbang tak dikenal ditembak jatuh di dekat pangkalan militer Iran. Pemerintah Iran menyebut 3 drone itu berhasil ditembak jatuh. Iran kini waspada terhadap serangan balasan Israel. Ketegangan meningkat setelah pengeboman Israel di konsulat Iran di Suriah dan serangan Iran sebagai balasannya. Kota Isfahan. Sebelumnya serangan Iran ke Israel menggunakan senjata drone Shahid 136 kamikaze UAV. Drone ini memiliki kecepatan 185 km per jam dengan jangkauan 2.500 km dan sulit deteksi radar. Laju juga 185 km per jam. Jarak antara Israel dan Iran sejauh 2.294 km. Serangan Israel ke Iran melewati 2 negara, yakni Irak dan Yordania. Sementara negara tetangga keduanya diantaranya Kuwait, Lebanon, dan Suriah. Konflik Iran-Israel turut dipicu arogansi serta agresi Israel di Palestina.
PBB tidak berkutik menghentikan serangan bertubi-tubi di Palestina hingga menewaskan 33.000 lebih orang. Konflik ini turut memicu ketegangan regional dan global. Negara sekutu Israel antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Yordania, dan beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, serta Italia. Sementara negara sekutu Iran antara lain Lebanon, Suriah, Rusia, Irak, Tiongkok, Yaman, dan Korea Utara. Israel diduga melakukan serangan balasan ke Iran di wilayah Isfahan setelah warga mendengar 3 ledakan. Sebelumnya, serangan Iran dilakukan dengan meluncurkan ratusan rudal. Kondisi ini pun membuat kawasan Timur Tengah memanas. Besar kemungkinan berdampak pada Indonesia. Lalu bagaimana sikap pemerintah dan kondisi WNI di kawasan Timur Tengah yang terdampak serangan ini? Kami bahas lengkapnya bersama pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Dan kami masih terus menghubungi Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat malam Bu Dina. Selamat Mbak Cindy. Baik Bu Dina, menanggapi kondisi di Timur Tengah ketika Israel mengatakan kami akan merespons serangan balasan dari Iran, dan kemudian di Iran di wilayah Isfahan didengar ada 3 ledakan sebelumnya dengan klaim bisa menjatuhkan 3 drone asing. Menurut Anda apakah saring balasan serangan antara Israel dan Iran ini masih akan terus berlanjut? Ya, tentu buat Israel sendiri dia sangat berkepentingan ya melakukan balasan karena serangan Iran tanggal 13 April yang lalu, 13-14 April yang lalu itu betul-betul sudah mempermalukan Israel ya. Iron Dome yang disebut-sebut sangat canggih ternyata kelabakan ya dengan strategi Iran yang menghujani dengan drone dulu di awal sampai tersaturasi, baru akhirnya kemudian masuklah rudalnya dan tepat mengenai sasaran yaitu pangkalan militer Israel. Dan jadi Israel memang perlu menyelamatkan mukanya dengan melakukan serangan balasan. Tapi yang terjadi hari ini meskipun media massa internasional di awal-awal itu sedemikian luas yang memberitakan bahwa setelah ada serangan balasan itu sebenarnya dari pihak Israel sendiri kan menyatakan tidak ada gitu ya, tidak ada pernyataan sebenarnya, dan kemudian juga dari pihak Iran menyatakan bahwa itu sebenarnya ada quadcopter yang datang dari dalam wilayah Iran sendiri. Kemudian pertanyaannya terus siapa ini yang mengeluarkan quadcopter itu sehingga kemudian akhirnya sistem pertahanan udara Iran bereaksi sehingga memunculkan bunyi ledakan itu. Ini kemungkinan besar adalah kelompok sel-sel tidur teroris yang ada di Iran yaitu MEK itu yang memang selama ini juga berkali-kali melakukan serangan teror di dalam Iran. Sehingga saya pikir kita masih perlu menunggu ya, belum ada kepastian seperti apa apakah Israel nanti betul-betul akan menyerang karena yang sekarang kan belum gitu ya. Tapi kalau betul-betul menyerang memang dampaknya luar biasa ya, akan menyeret dunia dalam sebuah situasi yang sangat sulit karena pasti akan terjadi perang regional kalau memang Israel melakukan serangan karena sudah diancam juga oleh Iran bahwa Iran akan melakukan balasan. Artinya ini akan melibatkan negara-negara di sekitar. Tapi harus dipastikan dulu berarti Bu Dina, ini drone asing ini punya siapa? Apakah betul milik Israel atau tadi dikatakan oleh Bu Dina kelompok teroris di Iran? Kalau kan selama ini Israel juga kemarin menyatakan akan merespons meskipun belum dijelaskan kapan dan bagaimana responsnya. Dikhawatirkan oleh Bu Dina kalau itu memang terjadi dan pecah akan menyeret negara-negara yang ada di sekitarnya. Menurut Anda negara mana yang paling berisiko terseret dalam ketegangan antara Iran dan Israel ini? Ya, seandainya Israel memang melakukan serangan secara langsung dari Israel, tentu akan melewati negara-negara lain ya, karena jaraknya kan tadi sudah disebutkan 2.200 itu bisa lewat Jordan, Arab Saudi ke Iran atau lewat Irak ya, Jordan, Irak ke Iran. Nah, pihak Iran sendiri sudah menyatakan siapapun yang membantu Israel dalam serangan itu juga akan menjadi sasaran. Dan juga kita tahu ada banyak pangkalan militer Amerika Serikat ya di sekitar Irak, di sekitar Iran, dan serangan Israel ke Iran kalau memang jadi dilakukan itu mau nggak mau pasti akan dibantu oleh Amerika Serikat karena tidak mungkin sendirian. Kemarin juga waktu Israel harus menangkal serangan drone dan misil dari Iran itu kan juga dibantu ya oleh Amerika Serikat, oleh Prancis, oleh Jordan. Nah,
kalau kemudian Iran juga membalas ke berbagai pangkalan militer Amerika yang ada di negara di kawasan, itu ada di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, artinya kan semua negara akan terlibat dalam perang ini, ya. Yang paling kita khawatirkan jangan sampai ini terjadi, sehingga memang yang diharapkan adalah Israel bertindak rasional, gitu ya. Artinya itu apa? Ya sudah, jangan seret negara-negara lain untuk dalam perang regional ini. Bagaimana dengan posisi Yordan? Karena kan kemarin dia sempat juga menembaki beberapa rudal Israel rudal Iran yang melewati wilayah udaranya. Kemudian dianggap Yordan berada di kubu Israel. Posisinya bagaimana sebenarnya, Bu Dina? Membedakan antara rakyat atau bangsa Jordania gitu ya dengan elitnya. Nah, kalau bangsa Jordania, rakyat Jordania itu sudah berminggu-minggu itu demonstrasi terus besar-besaran ya untuk mengecam Israel, dan kemudian juga meminta agar pemerintahnya membantu Palestina gitu ya, membantu perjuangan bangsa Palestina menghentikan genosida Israel. Elit kan berpikirnya berbeda ya, elit Jordania. Dia negara monarki, dan kalau kita lihat sejarahnya bagaimana Raja Jordania ini bisa duduk di tampuk kekuasaan itu kan juga atas bantuan Inggris waktu itu ya, sehingga memang sejak awal monarki Jordania ini memang sifatnya inferior gitu ya terhadap kekuatan Barat, sehingga memang belum muncul keberanian untuk melawan kehendak Amerika Serikat, kehendak Barat, dan masih memilih untuk memikirkan posisinya gitu ya. Padahal kalau dia memikirkan bangsanya, national interest-nya sendiri, sebenarnya kalau dia memutuskan untuk membantu Palestina, dia akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dari rakyatnya dan dari yang masing-masing pihak baik Israel dan juga Iran punya negara-negara sekutu sendiri-sendiri. Kalau ini akan semakin meningkat eskalasi ketegangan di Timur Tengah, apakah negara-negara sekutu ini juga akan ikut terlibat, Bu Dina? Sejauh ini yang saya dapatkan informasinya adalah ini ya, misalnya seandainya Israel mengirimkan rudal dari wilayah Israel secara langsung, itu Rusia dikabarkan gitu ya berjanji untuk menangkal rudal tersebut dengan sistem pertahanan udaranya, sehingga tidak atau batal masuk ke Iran gitu ya. Itu kemudian misalnya China sejauh ini kita lihat masih memberikan bantuan dari sisi diplomat ya, di Dewan Keamanan PBB, tapi juga saya pikir bantuan terbesar yang diberikan China adalah bantuan ekonomi ya. Deal-deal ekonomi antara Iran dan China itu sangat membantu perekonomian Iran yang diembargo oleh Amerika Serikat. Dan juga sistem intelijen itu dikabarkan juga ada bantuan juga dari China dan Rusia. Sementara kalau Irak, Suriah, Lebanon itu kita juga tahu sejak selama 6 bulan ini meskipun bukan state ya, bukan negara ya. Jadi Lebanon itu berperan adalah Hizbullah. Hizbullah kan bukan negara tapi sebuah organisasi. Kemudian memberikan serangan ke Israel. Jadi ada koordinasi kerja antara Lebanon, di Irak, dan juga dari perlawanan dari Suriah. Baik, Indonesia ingin bagaimana Indonesia berperan, Bu Dina? Nah, ini kan yang dilakukan oleh Indonesia, oleh Menteri Luar Negeri adalah melakukan diplomasi ya. Mendekati aktor-aktor yang berperan untuk mengambil tindakan yang memang diperlukan. Dalam hal ini kalau terkait dengan Iran itu Indonesia dan Iran kan berhubungan sangat baik sehingga komunikasinya juga baik. Dan beberapa hari yang lalu juga sudah ada telepon ya, percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Iran dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Tapi kemudian pertanyaannya kan sebenarnya akarnya di Israel ini ya. Menghentikan
aksi-aksi serangan Israel ini ke Gaza, juga potensi serangan ke Iran, itu satu-satunya yang punya kekuatan saat ini adalah Amerika Serikat. Kenapa? Karena suplai senjata, suplai dana, dukungan diplomatik itu kan diberikan oleh Amerika Serikat. Karena Amerika selalu melakukan veto di PBB. Budina. Ya, suaranya kurang jelas barusan. Sementara Amerika sering melakukan veto di PBB. Ya betul, berarti kan obstacle terbesarnya di Amerika ini ya. Indonesia mau berperan, ya yang paling harus didekati adalah Amerika Serikatnya gitu ya. Dan kita perlu menggunakan apa yang kita punya atau daya tawar apa yang kita punya gitu ya, untuk bisa memberikan tekanan kepada Amerika supaya Amerika Serikat tidak lagi mendukung Israel dengan tanpa syarat seperti selama ini. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana Indonesia berperan untuk melakukan deeskalasi sesuai dengan pemerintah untuk bisa menahan supaya eskalasi atau ketegangan di Timur Tengah bisa mereda. Terima kasih. Oke. So maknanya serangan ini ada pihak yang mengatakan ada dua sebab tu saya suka cek info tu. Tapi dari Kompas TV tadi dia mengatakan memang dari Iran, dari Israel. Kemudian Budina tadi dia pengamat Timur Tengah mengatakan bahawa kemungkinan dari kumpulan-kumpulan yang memang berada di dalam Iran, maksudnya kumpulan yang sebelum ini mereka pun buat letupan dan sebagainya. So belum ada, Iran belum memberikan apa-apa respon tapi dari TV One tadi mengatakan bahawa itu memang dari Israel. Bahkan mereka mengambil serangan ini di waktu ulang tahun presiden ataupun pimpinan Iran, ulang tahun hari lahir ni. Ini satu ni lah maknanya. So kalau TV One sudah mengatakan bahawa ini memang sah dari Israel. Bahkan dia kata di sini ada lagi satu info yang mengatakan bahawa ledakan apapun yang terjadi patut dicurigai itu upaya serang balas. So kata satu kumpulan bergaduh. Tiba-tiba ada letupan contohnya di tempat musuh tadi. So of course lah, mana boleh kita kata tiba-tiba nak meletup macam itu. So pandangan dari profesor yang lain pula mengatakan bahawa itu kemungkinan, maknanya kalau letak ni pun proksi mereka juga. Okey, boleh kita bahaskan dulu sebab saya rasa Israel ni memang dia tutup mulut, dia kata. Israel tutup mulut usai Sri beri serangan. Begini kata pengamat. So kita dengar dulu. Boleh kita dengar dulu Kak Jack, Abang Sofian. Boleh. Tengah makan nasi biryani apa? Sebelum Pak Mus buat apa ni, dengarkan berita tu. Ya. Sebab tadi saya ada juga cek 2-3 sumber. Ya. Berita daripada yang Malaysia pun ada, daripada luar pun ada. Ya. So, secara logiknya memanglah kita ada dengarlah hangat diperkatakan bahawa Israel dah serang Iran balik kan. Ya. Tapi kalau biasanya kalau dia orang serang, dia tak akan serang pakai drone 2-3 biji macam tu je. Satu lagi, berita juga mengatakan tidak ada laporan ada lintasan udara daripada negara lain. Maksudnya drone tadi tidak melalui negara-negara lain sebelum sampai ke Iran. Itu berita yang di sebaliknya lah.
Dan begitu juga kalau kita tengok letupan tadi, drone tu bukan dia macam berita yang Pak Mus bagi dengar tadi, dia bukan jatuh ke bawah, dia dipintas dan meletup di atas. Betul. Dan Israel juga sampai saat ini belum mengeluarkan apa-apa kenyataan lagi, sama ada itu serangan mereka ke apa ke, belum ada lagi. Dan Iran juga belum mengesahkan lagi 100% bahawa itu adalah daripada Israel. Cuma dikatakan. Setakat ni lah. Betul. Okey, teruskan Pak Mus. Okey, kita dengar lagi pengamat yang lain ya. Sebab beberapa pengamat ni mungkin ada beberapa pandangan. So kita dengar beberapa pandangan ni supaya bagus juga ya kita dengar pengamat yang berbeza-beza. Jadi kita dapat ilmu juga. Saya pun banyak juga saya dapat. Ya, kita dapat ilmu. Itu lebihnya Indonesia ni. Dia punya pengamat tu ramai. Yang satu orang tu muda lagi, umur kira 20-an ya. Tapi dia menghuraikan tentang Timur Tengah. Saya kata ini memang hebat ni. Kita ni Abang Sofian, kita kena akui lah. Satu dia orang tak panggil kita pun. Tak minat kot. Betul. Saya pun kadang-kadang kata apa dia orang ni. Panggil lah kita sekali-sekali kan. Kawan-kawan kita juga. Aduh, saya kata ini kan bila kita komplain dia berkata ini anti. Tak lah kan. Maknanya tak ada. Abang ada dengar pengamat dari Malaysia? Belum. Adalah yang penyudahnya pengamat. Penyudahnya pengamat ni buat channel sendiri, dia pun bagi tak apa-apa benda. Dia mengikut ulasan dia. Ikut ulasan dia, kepala otak dia. Saya kata nak macam Zamani. Ustaz Zamani. Saya tak panggil ustaz lah. Layak macam tak layak aja ustaz. Memang letih lah. Saya pun tengok apa dia ni. Macam cerita tu macam ni. Lepas tu saya tengok ada kedua pula. Saya ingat anak murid dia. Pun sama juga. Style macam tu juga. Saya kata letih macam ni. Aduh. Okey, kita dengar lah. Nak buat macam mana. Ada orang sebab tu ada setengah orang panggil saya Wak Pak Mus. Sebab berita daripada Indonesia. Berita dari Indonesia. Ni Wak seorang ni dia kata. Wak pula aku keturunan daripada Yaman ni. Wak pula dia panggil. Wak Yaman. Betul lah. Ini apa ni Kak Jack ni? Kak Jack pun satu bila naik dia berasap kan. Jadi kawan tu di bawah-bawah tu kata janganlah marah kakak dia tu. Kenapa kakak marah? Aduh. Okey, kita dengar dulu. Makan pula. Aduh. Okey, kita dengar dulu ni ya. Ini pula ni. Di sini tak ini pula. Kita dengar yang daripada sini pula. Daripada mana? Grafis lokasi tepatnya ledakan yang terdengar di Iran. Ini berada di wilayah provinsi Isfahan, tepatnya di kota Kajaferestan yang juga berlokasi dekat dengan bandara Isfahan. Bukan hanya bandara lokasi dari ledakan ini. Meskipun sampai sekarang belum terkonfirmasi ledakan berasal dari mana sumbernya. Ini terjadi pada Jumat 19 April waktu dini hari di Kajaferestan. Pengakuan warga mendengar dentuman yang ada di sana. Bukannya dekat bandara, tetapi juga dekat pangkalan angkatan udara dan juga pangkalan militer. Sekali lagi, kita masih belum bisa memastikan karena kedua belah pihak, baik itu Israel maupun Iran, tidak ada yang mengklaim bahwa ini serangan dari mereka. Iya, nah ini menarik kalau kita berkaca dari yang Andrew sampaikan tadi, kita mau menuju ke Pak Nasir lagi. Kalau tadi kan Pak Nasir menyampaikan bahwa ya ini bukti bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Sementara belum ada kok statement yang disampaikan oleh masing-masing negara. Nah ini indikatornya dari mana? Begini, sumber dari Iran yang bicara adalah kepala airport.
di sana kan, bilangnya ada ledakan, gitu. Kemudian tidak ada seorang pun dari militer atau politikus atau menteri yang bicara. Yang menarik di sini adalah bahwa kenapa Iran bersikap moderat menanggapi serangan terhadap dirinya, gitu kan? Kenapa dia tidak mau besar-besarkan? Seperti kita juga dengar kan, di Teheran keadaan normal, di Isfahan normal semua. Padahal bom yang itu kan, misil yang dikirim itu kan, kalau kata Pak Cepi tadi, sebuah misil yang sangat berbahaya gitu kan. Sumber yang kita dapat dari sini adalah sumber dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa 2 orang pejabat penting Amerika Serikat yang berhubungan dengan Gedung Putih ya, White House, mengatakan bahwa Israel telah mendaratkan sebuah misil ya di Isfahan. Oke. Dan itu dikutip oleh media massa yang kredibel ya. Ada sumbernya Pak ya? CBS, BBC mengkonfirmasi. Belum lagi yang lain-lain. 2 itu yang besar ya. Inggris BBC, kemudian CBS Amerika Serikat gitu kan. Ada lagi banyak sumber yang mengatakan. Ada sumber pemberitaan yang dipegang oleh Pak Nazir. Tapi kita boleh ke Pak Cepi Hakim terlebih dahulu. Pak Cepi Hakim, dari karakteristik sistem persenjataan Israel ke Iran, apakah mungkin serangan tersebut memang betul serangan balasan dari Israel? Karena pengakuan dari warga kami yang ada di Iran, tidak ada kerusakan sama sekali. Untuk menjawab itu saya harus cerita dulu tentang bagaimana sistem pertahanan udara ya. Sistem pertahanan udara itu subsistem dari pertahanan nasional. Sistem pertahanan udara itu punya ciri-ciri khas. Yang pertama adalah dia selalu beyond territory. Ya, kalau kita membaca banyak berita-berita bagaimana drone menyerang Israel, dan Israel itu dibantu pertahanan udara oleh beberapa negara. Mereka berusaha menghadang drone itu di luar teritorinya. Mengapa? Karena kalau sudah masuk di teritorial mereka, walaupun berhasil dihadang, kerusakan terjadi. Nah, sekarang kita bisa melihat yang terjadi, berita yang diuraikan tadi Pak Nasir, itu hanya salah satu dari sekian banyak serangan yang masuk ke teritori Iran, ya, dari yang bisa menembus sistem pertahanan udara Iran. Sistem pertahanan udara adalah merupakan subsistem dari pertahanan nasional, dan pertahanan negara sekarang ini itu selalu bersandar pada 2 hal, yaitu high technology dan yang kedua total defense. Dan kalau kita merujuk kepada pertahanan udara, sekali lagi pertahanan udara selalu beyond territory. Misalnya air defense identification zone itu di luar teritori. Misalnya early warning system itu di luar teritori. Misalnya tentang identification friend or foe itu beyond territory. Kenapa? Itu adalah satu paket dari bangunan pertahanan udara yang total sifatnya. Dan pertahanan udara ini tidak bisa atau tidak mungkin bisa sendirian, ya. Selalu ada partnership among the nation, selalu ada itu kerjasama begitu. Sebagai contoh, kalau saya boleh menceritakan bahwa Amerika merasa terancam dengan Korea Utara misalnya. Korea Utara itu kalau dia meluncurkan kepala nuklir ICBM, Intercontinental Ballistic Missile dari Korea Utara, dia hanya membutuhkan waktu 38 menit sampai di Los Angeles, ya. Dan sistem pertahanan udara Amerika, NORAD, itu hanya bisa mendeteksi 15 menit setelah diluncurkan, dan itu terlambat, sudah masuk ke teritori. Itu sebabnya dia mendapat support dari Korea Selatan yang bisa mendeteksi 7 detik setelah ICBM itu diluncurkan, ya. Data ini ada di bukunya Bob Woodward, ya, Trump in the White House. Dan yang menarik lagi bahwa partnership among the nation dalam konteks pertahanan itu selalu dibungkus rapi, ya. Dibungkus rapi di mana? Karena data-data itu ternyata berada di KORUS. KORUS itu Korea United States Free Trade Agreement.
Pada waktu Donald Trump duduk di Gedung Putih, karena dia bisnismen, dia ingin mengefisiensikan perekonomian nasional. Dan salah satu perjanjian antar negara yang dilihat boros dan Amerika itu defisit terus adalah kurus. Jadi dia mau membatalkan itu. Untuk seorang presiden membatalkan itu, dia harus mendapatkan persetujuan dari Pentagon dan National Security Council. Disitulah ketahuan ada secret agreement di bawah perjanjian itu, yang isinya tadi yang saya sampaikan itu. Jadi betapa berbahayanya perjanjian antar negara yang di permukaan kelihatan cantik, tetapi di dalamnya mengandung special access program dan top secret agreement yang bahkan presiden pun tidak tahu. Oke, Pak Cepi, tadi ada yang belum terjawab. Jadi kalau kita bicara soal senjata rudal presisi misil ini, apakah bisa dideteksi memang dari negara mana, betul Israel kah, atau di luar Israel atau seperti apa? Bisa nggak dideteksi? Oh bisa sekali. Sistem deteksi dari pertahanan udara Iran itu pasti mengetahui tracknya dari mana. Dan tadi sudah saya sampaikan beyond territory. Dari kalau negara dalam keadaan alert one, dalam keadaan perang, maka semua alat pendeteksi itu hidup dan dia mengetahui betul trayektori dari drone, dari pesawat, dari apapun yang akan menuju ke teritori mereka, dan dia berusaha menghancurkan beyond teritori, ya, di luar dari teritorinya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk di teritorinya, maka kerusakan yang dialami walaupun bisa diintercept itu tetap akan ada korban di negerinya, di daerah teritorinya. Dan salah satu ledakan itu saya percaya adalah hanya satu dari beberapa serangan yang dilancarkan oleh Israel. Baik Pak Cepi, meskipun tidak ada daya rusak sama sekali, apakah serangan simbolis ini akan terus berlanjut, eskalasi makin tinggi Pak Nasir? Ya, seperti saya katakan tadi, sekarang tingkat permusuhan antara Israel dan Iran sudah menjadi terbuka. Dengan yang dulunya memakai proksi, tiba-tiba sekarang Iran menyerang secara terbuka, Israel juga menyerang secara terbuka. Dan ini akibatnya bisa fatal. Karena siapa yang bisa mengatakan bahwa kalau sudah pernah menyerang satu kali, tidak akan menyerang lagi? Jadi panas gitu. Dan juga negara-negara lain yang mau ikut campur di dalam memenangkan kepentingan nasionalnya gitu ya, akan ikut-ikutan di dalam situ. Seperti saya katakan, Perang Dunia Pertama itu juga pada hal-hal yang remeh gitu ya. Dan Perang Dunia Kedua juga awalnya begitu. Dan ini macam main kucing-kucingan gitu ya. Pertanyaannya begini, kenapa bukan Israel yang menyampaikan kepada dunia bahwa itu serangan mereka, sehingga sumbernya itu datang dari Amerika Serikat? Tapi yang kita ketahui faktanya, sebelum penyerangan, Netanyahu sudah menelpon Biden mengatakan akan ada serangan balik dalam 24-48 jam. Dan sebelum 48 jam, udah berlaku kayak gitu. Dan kita bisa melihat di sini bahwa kalau Israel itu mengakui itu serangan dia bisa disalahkan juga. Kamu yang menyerangkan, dan PBB kan ya, bisa menggunakan alasan itu di Dewan Keamanan. Kamu memang tukang perang, kamu selalu menyerang gitu kan. Dengan Amerika yang menyatakan itu secara tidak langsung pada dunia, tanggung jawab dari Amerika. Israel bisa bilang, bukan kita yang mengatakan loh, bukan saya. Itu alasan kenapa Israel Amerika kemudian tidak memberikan statementnya ya Pak Nasir ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nasir. Dan juga sebelumnya ada Pak Cepi juga yang bergabung sama kami. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Itu yang saya suka dengar pakar. Tadi Pak Cepi tadi pakar Air Power Indonesia. Saya suka dengar dia punya penjelasan tu. Memang dia kata kalau mana-mana intercept ni, kalau sudah masuk ke territory, dah masuk ke kawasan itu, tak guna lah intercept buat apa. Meletup lah dia, hancur lah. Sebab itu yang apa yang berlaku di Israel tu, dia intercept dah sampai. Sebab itu sampaikan 3 tempat ya, reaktor nuklear di Israel tu, iaitu satu daripada yang terkena itu adalah Ramon. So memang kena kan, tapi kena mungkin tak dapat diberitakan. Tapi dari 4 misail yang sampai yang dihantar tu,
Maknanya menerobos Iron Dome itu. So sekarang seperti mana yang kita dah dapat gambaran dah. Maknanya kalau nak intercept, sebab itu mereka bekerjasama dengan negara-negara lain. Saya pun faham dan saya rasa bagus. Sebab itu kalau Israel diserang oleh Iran, yang intercept tu ialah Jordan dan Saudi. Baru kita faham rupanya dia tak boleh masuk. Kalau dah masuk terlepas, dan ada pakar juga semalam menceritakan bahawa dia bila dia masuk dia ni ada satu ni biar Iron Dome tu detect, dia akan attack. Tapi dia attack yang itu jadi pecah. Ada yang kata pecah sampai 25 dan sebagainya. So bila pecah, jadi Iron Dome tu terpaksa kerja macam tu lah. Dan waktu yang sama, masa dia duk kerja-kerja macam tu, jadi yang misail yang betul-betul ni masuk. Dia itu yang kena, yang tembus itu. Itu yang saya faham lah, Abang Sufian, Kak Jack. Ya. Jadi maknanya, jadi maknanya ilmu kita ni masih jauh lah. Abang Sufian, tak tahulah ilmu Malaysia. Kita banyak buat andaian. Ya. Andaian ikut sedap kita nak cerita lah kan. Ya. Dengan pendapat kita yang tak berapa tahu tu. Tapi kalau menyampai tu macam serius je. Saya kalau tengok apa harus. Aduh, ya Allah. Kebanyakan kita tak mengambil pendekatan untuk check dulu ataupun study dulu. Ya. Betul. Mengalahkan pakar-pakar. Mulut dulu, Bang Sofian. Ya. Berbicara dahulu, berfikir kemudian. Mengalahkan pakar-pakar. Kita pun tanya, dia ni background apa kan? Kalau katakan background adalah strategik apa benda ke kan, okey lah. Maknanya akses tu luas lah. Ini kalau setakat macam contoh yang berita hangat sekarang ni yang dikatakan kita in bracket dikatakan Israel dah serang Isfahan tu. Memanglah kita dengar tu seronok lah kita dengar. Sebab apa? Bukan seronok apa. Maksudnya akan berlaku serangan balas pula daripada Iran. Ya. Tetapi dari menasabahnya, takkanlah dia hantar 3 drone je, dia test je ke dulu, kan? Dia bukan hantar misal, dia hantar drone. Dan drone ni pula, dia tidak melintasi yang 2000 km tu sebab tidak ada detect daripada in fact Iran pun tidak mengesahkan benda tu daripada Israel. Dan Israel pula tidak claim pun sampai sekarang lah. Mungkin proxy juga abang. Ya. Maksudnya mungkin dia tu berlaku dari dalam Iran. Tapi proxy dia orang lah. Proxy dia orang ataupun just to provoke ke ataupun tanpa ambil tindakan sendiri. Macam pandangan pakar tadi, dia kata kalau katakan walaupun dia tu datangnya dari Israel, tapi kalau dia mengaku, maknanya dia mesti bertanggungjawab dengan PBB. United Nation. Sebab itu media mereka, itu cerdiknya juga mereka ni. Bab nipu ni nombor 1 lah. Satu lagi Pak Mos, dia juga boleh sebab Israel ni dia tak peduli undang-undang pun. Iyalah. Jadi kalau dia nak mengaku ke tak mengaku ke, tak ada, orang kata tak ada perubahan apa-apa, orang kata tak ada kesan apa-apa. Ya. Jadi pada kita, kalau dia nak betul-betul lah, sebab dia dah pancing, dia dah hantar dulu dekat yang kedutaan Iran, lepas tu Iran hantar pula yang 300 drone dengan misal tu, dan sekarang ni katalah dia hantar pula 3 drone lagi. Jadi bila nak start peperangan ni, kalau hantar 3 drone je, baik hantar banyak sikit. Kan? Ya. Dan dihantar pula di Isfahan. Saya nampak ni Abang Sofian. Ya. Dia orang nak test.
Dia orang nak test kekuatan pertahanan udara ni. Boleh Dia jadi. nak tengok. Kalau tembus, 3 ni pun tembus, yang beribu tu tak ada masalah. Yes. Tapi 3 ni. Kalau 3 ni dah datang jadi sekarang ni pihak sebelah Iran juga sedang cek ni. Dia mesti buat cek kan, tengok macam mana sampai dari mana, dan akhirnya mungkin besok lusa dah dapatlah satu jawapan. Kalau katakan ia dari dalam negara, selesailah yang terlibat tu memang macam sebelum ini lah. Mereka akan ambil tindakan. Tapi kalau betul ianya datang daripada Isra, ini kalau tengokkan rajah ni, saya ada rajah ni dia orang dah buat diagram dah. Kalau betul ianya melintas, memang dia melintasi Iraq, Jordan, dua tu. Yes. Jordan dan Iraq. Syria. Kalau dia kesinikan sikit tak kena. Kalau kesinikan sikit. Tengok saya ada di diagram dia tu. Kalau katakan dia kalau laluan yang digunakan melintasi ke sini sikit, memang kena lah Syria, Lebanon apa semua tu. Lepas tu datang ada informasi pula, dia kata ada juga letupan berlaku di Syria dan Iraq. Apakah itu juga dari proksi? Ini yang kita nak kena tahu. Tapi setakat ini tak ada lagi informasi yang ini. Tapi kalau kita lihat Metro TV, Isra kian panas, perang dunia bisa dicegah. Apakah perang dunia bisa dicegah? Ini 27 minit yang lepas. Boleh kita dengar sikit ya? Boleh. Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, Israel dikabarkan menyerang wilayah yang menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran di kota Isfahan. Namun berita itu belum dikonfirmasi baik Iran maupun Israel. Kendati begitu, ketegangan di Timur Tengah langsung meningkat. Adakah potensi perang dunia? Inilah Top Review. Inilah video yang dirilis kantor berita Tasnim yang memperlihatkan sesaat setelah sistem anti pesawat di fasilitas pengayaan uranium atau UCF di kota Isfahan, Iran menembaki sasaran tak spesifik pada Jumat pagi. Pihak Iran disebut menembakkan baterai pertahanan udara ketika ledakan terdengar di dekat pangkalan udara utama wilayah Isfahan. Hal itu dilakukan sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan serangan balasan Israel pasca serangan drone dan rudal Iran ke wilayah Israel pada Sabtu 13 April lalu. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Iran maupun Israel, namun sejumlah media barat menyebut ledakan itu merupakan serangan balasan dari Israel terhadap Iran. Pejabat resmi Iran sempat mengumumkan adanya penangguhan penerbangan komersial dari dan menuju Teheran, serta di wilayah barat Iran lainnya seperti rute penerbangan ke kota Isfahan dan Shiraz. Sejumlah maskapai penerbangan seperti Emirates dan Fly Dubai mulai mengalihkan penerbangan di wilayah barat Iran sejak Jumat pagi. Hal tersebut dilakukan usai kantor berita pemerintah Iran melaporkan adanya ledakan di dekat kota Isfahan. Isfahan terletak sekitar 350 km selatan ibu kota Teheran. Ini merupakan wilayah strategis karena menjadi salah satu lokasi situs nuklir Iran selain di Natanz. Isfahan juga menjadi pangkalan udara militer utama Iran. Isfahan pernah menjadi pangkalan udara utama Iran yang menjadi basis jet F-14 Tomcat buatan Amerika sebelum revolusi Islam tahun 1979. Area ini beberapa kali ditargetkan oleh Israel. Meski begitu, saat ini seluruh situs pembangkit listrik tenaga nuklir di Isfahan dilaporkan dalam kondisi aman. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perlu menunjukkan kepada rakyatnya bahwa Israel tidak lemah dengan cara menyerang ke Iran. Ya, yang pasti kalau dari sisi Israel pasti dia merasa penting, terutama Perdana Menteri Netanyahu, sehingga beliau tidak akan dilihat lemah oleh rakyatnya, bahkan juga oleh katakanlah Hamas ya, yang selama ini beliau serang.
Nah, tentu ini ada strategi militer yang dua negara ini mainkan. Mereka sama-sama mungkin tidak mau perang ini bereskalasi, tetapi yang pasti mereka ingin memberikan pesan ke masing-masing bahwa saya bisa melakukan serangan ke Anda seperti Iran yang lakukan. Dan untuk kita ketahui juga bahwa Iran melakukan serangan itu juga memberitahukan kepada Amerika Serikat, sehingga rudal-rudal itu mudah untuk diintercept. Sementara Israel, walaupun sampai hari ini dia belum buat pernyataan, mungkin dia memberikan pesan bahwa kami pun bisa membalas, walaupun itu juga ditolak oleh Iran. Sampai hari ini belum ada pernyataan. Iran membantah informasi sejumlah media barat bahwa serangan ke tanah Iran diluncurkan dari wilayah penduduk Israel. Angkatan Udara Iran mencegat sejumlah serangan drone di Isfahan dan Tabriz pada Jumat pagi yang diduga diluncurkan dari sumber domestik atau sabotase Israel dari dalam wilayah Iran. Petinggi militer Iran Brigadir Jenderal Mihan Dost mengatakan suara ledakan di utara Isfahan berasal dari aktifnya sistem pertahanan Iran mencegat serangan micro-drone. Menurut Mihan, tidak ada kerugian maupun kerusakan akibat insiden di Isfahan ini. Terkini, media Mayadin melaporkan situasi di Iran kembali normal dan aktivitas penerbangan komersial yang sempat dibatalkan sudah berjalan seperti biasanya. Media IPTN menyampaikan Amerika Serikat termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken enggan mengomentari kejadian ini. Tapi sumber media Amerika melaporkan sumber anonim dari pejabat Amerika mengatakan Israel yang melakukan serangan ini. Military official in Isfahan, Major General Mihan Dost, who is senior military official, he did confirm that there were some loud sounds that were heard in the east of the city of Isfahan, and this was related to the air defense system, as we told you and our viewers before, triggered by the presence of 3 small drones that were present in that area. Other than that, nothing has happened. Everything is back to normal. Kota Isfahan dilaporkan berada di situasi normal pasca pertahanan udara Iran mencegat upaya drone-drone kecil Israel yang menargetkan rumah bagi program nuklir Iran itu. کاملا شهر در امنیت و آرامش هست، مردم دارن زندگی عادی خودشون انجام میدن. فکر میکنم حدود 1-2 ساعت پیش نیمه شب صداهایی در آسمان اصفهان شنیده میشه که اون چیزی که ما اطلاعات کسب کردیم چند تا ریز پرنده در آسمان اصفهان حرکت می‌کنه. Kendati serangan Israel ke Iran belum terkonfirmasi, namun Indonesia diminta aktif melakukan pembicaraan dengan Iran dan sejumlah negara lain agar eskalasi ketegangan di Timur Tengah tidak meningkat. Saya berharap Ibu Menlu bisa langsung mengontak Menlu Iran dan kemudian juga Menteri Luar Negeri dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Esensi dari kontak ini adalah meminta Iran untuk kalau benar itu serangan balasan dari Israel tidak melakukan serangan balik lagi. Karena kalau misalnya itu terjadi dan mungkin serangannya lebih besar, ini bisa memicu konflik regional, bahkan bisa masuk kita ke Perang Dunia Ketiga. Dan potensi Perang Dunia memang tidak main-main. Serangan Rusia ke Ukraina dan serangan Israel ke Gaza dan kedubes Iran di Damaskus yang dibalas serangan Iran ke Israel praktis menciptakan ketegangan global. Dan jika ini tidak diredakan segera, maka situasinya bisa mengarah kepada Perang Dunia. Okey. So, informasi dari ini Metro TV. So, maknanya kalau Metro TV pun hampir sama jugalah. Mungkin ada sahabat-sahabat lain yang ini. Silakan Kak Jack, ada apa-apa yang ingin diinikan? Tak apa, Pak Mus teruskan. Okey. Setakat ini itulah maknanya informasi-informasi yang masuk ni. Kalau kita kata dan apa nama tu? Ya, untuk mengetahui situasi terbaru di Iran dan juga bagaimana eskalasi antara Iran dan Israel di sana, kita sudah tersambung dengan Ibrahim Zargar, warga Teheran yang juga dosen filsafat Sekolah Tinggi Al-Hadi di Qom, Iran. Selamat malam, Pak Ini Ibrahim. dari Qom, ya, dari Qom.
Assalamualaikum. Di sini belum malam. Oke, baik. Sore. Ya, Indonesia berarti. Wassalamualaikum. Nah, dan kemudian sudah bergabung juga pengamat Timur Tengah atau hukum internasional, Dina Sulaiman. Selamat malam, Bu Dina. Selamat malam, Bu Dina. Mungkin masih di mute ya. Boleh di-unmute. Baik, selamat malam Mas David. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Ibrahim dulu. Pak Ibrahim, bagaimana kondisi terkini di kota Teheran pasca serangan balasan Israel terhadap Iran? Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, tak ada efek, tak ada tanda bahwa sudah ada balasan dari Israel. Khususnya karena balasan itu hanya 3 kuadrokopter yang sangat kecil yang tidak datang dari luar negeri dan sangat mudah dihancurkan pertahanan udara Iran. Oleh karena ini, kami sebagai warga Iran belum tahu apakah ini balasan Israel yang sangat lemah itu seperti joke atau ada balasan yang lain setelah beberapa hari mungkin. Oleh karena itu, sampai ini tidak ada efek dalam masyarakat Iran. Ini hari libur yang sangat biasa. Di Iran hari Jumat itu libur. Untuk salat Jumat dan ibadah-ibadah, hari Jumat itu libur, hari Sabtu, hari Minggu tidak libur. Dan saya di Tehran sekarang di organisasi Haji Iran. Saya punya pertemuan di sini. Saya sekarang di Tehran dekat Jalan Azadi, paling penting jalan di kota Tehran. Tapi sama sekali tidak ada hal khas di Tehran. Jadi bahkan dari pemerintah pun tidak ada peringatan untuk warga waspada, begitu tidak ada ya? Sama sekali tidak ada. Baik. Hanya untuk konfirmasi saja. Jadi yang kemarin atau Jumat tadi pagi kemudian ada serangan, disebut ada serangan itu dari Israel menyerang dengan menggunakan drone, begitu ya? Itu bukan drone. Apa yang terjadi? Ini juga terjadi sebelum 1-2 tahun yang lalu, karena Israel menggunakan sebagai warga Iran yang mereka ekstremis. Ini sangat menarik. Orang ekstremis, Muslim ekstremis seperti ISIS, mereka langsung bekerja sama Israel. Menutuskan sebagian mereka ke tempat-tempat di Iran. Selama 10 tahun yang lalu, mereka sudah membunuh beberapa orang di Iran, ahli fisika khususnya, gugur syahid oleh Israel. Oleh karena itu, sekarang saya kira bahwa Israel sama sekali tidak berani menyerang Iran langsung dari tanahnya, dari Palestina. Oleh karena ini, mengirimkan beberapa teroris mungkin ke Iran agar melakukan sesuatu yang dinamakan sebagai balasan untuk masyarakat Israel memikirkan bahwa kami sudah balas, karena escalating masalah itu sangat berbahaya. Ketika Amerika Serikat minta kepada Israel bahwa don't do, jangan melakukan sesuatu terhadap Iran. Ini sebabnya bahwa Amerika yakin bahwa ketika Iran menggunakan rudal yang sangat lama, rudal yang sangat kecil dan teknologinya itu sangat lama, menyerang Israel, Amerika, Inggris, Prancis, Jordan, beberapa negara yang lain dalam sistem intelijensinya dan pertahanan udaranya membantu Israel terhadap 300 drone dan rudal yang sangat teknologinya sangat lama. Mereka tahu bahwa kalau Iran mau menyerang dengan teknologinya yang baru seperti rudal hypersonik, sama sekali pesawat Amerika, Inggris, Prancis, Israel, Iron Dome, Arrow, sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena ini, untuk masalahnya Israel, Amerika minta kepada mereka mau berhenti, jangan melakukan apa yang membuat pemerintah Iran marah. Dan saya sebagai warga Iran dan juga ahli politik di Iran belum yakin apakah Iran akan membalas atau karena itu sama sekali tidak berbahaya.
Iran tidak akan membalas. Ini apa yang belum jelas di Iran. Oke, baik. Jadi masih belum jelas sebenarnya apa serangan dari, apakah itu memang serangan dari Israel atau bukan. Baik, saya langsung ke Bu Nina. Bu Nina, memang tadi dikatakan bahwa Amerika kemudian mendorong Israel untuk tidak melakukan serangan balasan yang 300 drone kemarin. Bagaimana Anda memaknai apa yang Amerika katakan ini? Ya, baik, terima kasih. Betul sekali, bahkan sebenarnya sejak di awal bulan Oktober, November itu Amerika berkali-kali mengatakan tidak ingin ada front perang baru, tidak ingin perang ini meluas menjadi perang regional karena dampaknya akan sangat buruk bagi semua pihak, bahkan juga kita juga dipastikan akan mendapatkan dampak buruk jika perang ini berlanjut atau meluas ya menjadi perang regional. Karena itu memang Amerika berkali-kali meminta agar Israel tidak melakukan serangan balasan. Tetapi ini tidak konsisten dengan sikap Amerika yang lain yang secara bersamaan itu tetap menyuplai senjata, tetap memberikan dukungan diplomatik di PBB dan memberikan dana hibah tahunan yang rutin itu ya kepada Israel, sehingga saya pikir Amerika Serikat di sini tidak konsisten ya atau tidak melakukan sikap yang sejalan antara kepentingan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat. Ingin menghalangi perang regional demi keselamatan semua pihak negara-negara lain atau tetap mempertahankan Israel. Nah, ini pilihan yang saya pikir kita terus menyesalkan ya, kenapa kok Amerika Serikat terus memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel, terutama hari ini ya atau kemarin sudah ada veto lagi tuh dari Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Tapi kalau Anda melihat dari artinya semua pergerakan ini di geopolitik ini lalu kemudian eskalasi di antara Iran dan Israel seperti ini, apakah ada kemungkinan akan kemudian menjadi membesar begitu? Ya, bolanya ada di Israel ya. Jadi kan ini berawal dari bom Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus kan gitu ya, dan kemudian Iran memberikan serangan balasan dan yang hari ini terjadi sebenarnya memang di awal-awal di pagi hari itu saya ikutin berita di media massa internasional juga diberitakan di Indonesia itu sudah ada serangan dari Israel. Tapi kan kemudian kalau kita cek berita dari media Iran atau yang yang berafiliasi dengan Iran atau mendukung Iran, misalnya media Libanon misalnya atau media Yaman, itu yang disebutkan adalah ada 3 drone quadcopter tepatnya yang ditembakkan dari dalam Iran sendiri. Dan itu kemudian memicu sistem pertahanan udara Iran sehingga muncul ledakan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa ini yang melakukan gitu kan? Kemungkinan adalah sel-sel tidur teroris yang memang ada di dalam Iran. Nah, saya pikir ini kita perlu menunggu gitu ya. Mudah-mudahan tentu Israel mudah-mudahan Israel mau bersikap rasional. Artinya kalau dia melakukan serangan, betul-betul serangan dari Israel itu kan akan menyeret negara-negara lain ke dalam perang regional. Kenapa? Karena kalau mau menyerang dari Israel berarti kan melewati negara-negara lain ya, melewati Jordan, melewati Irak atau melewati Saudi baru sampai ke Iran kan, seperti itu. Nah, artinya negara-negara itu terlibat dalam peperangan dan kemudian juga tidak mungkin Israel itu menyerang sendirian, pasti harus di-backup oleh Amerika Serikat. Nah, ini artinya juga menyeret negara-negara lain yang tanahnya itu ditempati pangkalan militer Amerika Serikat. Kita bicara soal Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki, dan Iran juga sudah menyatakan kalau sampai Amerika Serikat terlibat dalam perang ini, maka target-target yang ada di negara sekitar itu akan diserang juga oleh Iran. Nah, artinya semuanya akan ikut terlibat gitu ya. Kita akan bicara juga soal Selat Hormuz. Iran juga punya kekuatan di sana. Itu salah satu kartu yang dipakai oleh Iran juga ya, memblokir Selat Hormuz. Itu 27% konsumsi minyak dunia lewat sana. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di Indonesia karena kita negara importer BBM, ya kan? Nah, artinya kita berharap Israel tidak melakukan
apapun lagi, dan harapan yang terbesar tentu berhenti melakukan genosida di Gaza. Baik, saya kembali ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, bagaimana dengan respon warga Iran? Apakah seluruhnya solid untuk, dalam artian ketika nanti jika Israel menyerang kemudian ya kita perang sama-sama semua, atau di dalam negara sendiri itu ada terjadi perpecahan? Mungkin ada yang nggak pengen ini terjadi perang, tapi ada yang tetap mendukung begitu. Dalam secara umum partai-partai resmi di Iran semuanya mendukung serangan Iran terhadap Israel, semuanya, semua. Tidak ada partai yang protes karena konflik di antara Iran dan Israel itu masalah yang sangat lama. Mulai sebelum revolusi Islam di Iran, Iran punya satu diktator bernama Shah. Didukung Israel, didukung Amerika Serikat. Masyarakat Iran sudah menanti sistem kerajaan dengan sistem demokratis yang Islami. Salah sebuah sebabnya karena mereka membenci Israel, padahal Shah mendukung Israel. Masalah konflik di antara kaum muslimin di Iran sama Israel sudah mulai sebelum 80 tahun. Tapi sampai hari ini Iran tidak punya kesempatan untuk menyerang Israel dengan secara langsung. Oleh karena ini, dalam secara umum masyarakat Iran sangat senang sekarang dan mendukung pemerintahnya, tentaranya terhadap Israel. Tapi mungkin saya belum ketemu, tapi mungkin ada orang-orang yang mengkhawatirkan, mungkin ada tentang balasan yang terjadi di Isfahan. Mungkin kalian tahu bahwa dari Isfahan ke Natanz, yang tempat yang sangat penting untuk sistem nuklir Iran, itu lebih jauh dari 150 km dari Isfahan ke Natanz. Apa yang terjadi itu di Isfahan, bukan di Natanz. Apa yang terjadi itu membuat sebagian masyarakat Iran menjadi lebih semangat untuk menyerang Israel lebih keras, lebih kuat. Karena sebagian masyarakat Iran mereka sangat suka menyerang Israel dan beberapa kali minta kepada pemerintah Iran agar meneruskan sebagian tentara Iran langsung ke Israel. Tapi karena masalah politik internasional, Iran belum punya alasan, belum mampu masuk ke konflik yang lebih kuat sama Israel. Oleh karena itu, sampai ini dengan secara umum masyarakat mendukung pemerintah Iran. Baik, bagaimana dengan keberpihakan Amerika kepada Israel, tapi kemudian yang tadi Anda katakan juga bahwa sekarang pun Amerika mengatakan jangan menyerang begitu. Keberpihakan ini Anda melihatnya seperti apa? Saya kira dari hari Minggu ini beberapa masalah dalam isu-isu politik sudah berubah. Sebelumnya sebagian negara mereka memikirkan kalau mereka membeli sistem pertahanan udara dari Israel seperti Iron Dome, Iran sama sekali tidak bisa menanggung mereka. Oleh karena itu, Iran tidak menyerang Israel dengan rudal balistik yang dari Iran selama 15 menit akan masuk ke Israel. Bahkan pada malam Minggu, Iran sudah mengirimkan drone yang dari Iran ketika berangkat ke Israel perlu 5 jam untuk sampai Israel. Kenapa? Karena Iran mau mengatakan kepada Israel, Amerika, Prancis, Inggris, Jordan, Arab Saudi, semuanya bahwa saya akan menyerang Israel. Kalau mau membantu mereka, ini waktunya. Semua sistem pertahanan yang Amerika punya di Timur Tengah, Prancis punya, Inggris punya, Israel punya, sudah siap-siap. Semuanya, tidak hanya apa yang Israel punya.
kapal Amerika yang sudah ada dekat Israel, yang dari Inggris juga, semuanya menggunakan sistem pertahanan udaranya agar membantu Israel. Dan mereka yakin bahwa sama sekali tidak akan ada rudal di dunia ini yang bisa lewat sistem pertahanan tersebut. Iran menggunakan rudal yang sangat biasa, yang dibuat dengan teknologi lama, yang teknologinya untuk 15 tahun yang lalu. Dan itu bisa lewat. Oleh karena ini, Amerika pertama negara yang paham, adalah pertama negara yang paham, yang kalau konflik ini akan menjadi lebih keras, bisa membuat ribuan orang tentara Amerika dibunuh selama 1 malam di Timur Tengah. Oleh karena ini, kita mengatakan Al Jazeera, teman saya sudah punya interview di Al Jazeera Arabia. Pejabat Amerika yang sudah ada di interview, dia mengatakan 13 kali dalam satu pertemuan, dia mengatakan kami tidak mau masuk ke perang sama Iran, kami tidak mau masuk ke Iran. Kalau Iran menyerang Israel, kami membantu Israel dengan hanya sistem pertahanan udara. Tidak akan membantu Israel untuk menyerang Iran. Dan ini saya kira bahwa Israel tidak akan melanjutkan. Israel sampai ini tidak bisa bertahan terhadap Hamas yang didukung Iran, kelompok kecil. Bagaimana bisa menyerang Iran? Baik Pak Ibrahim. Nah, ini bicara soal tadi sistem pertahanan dan juga kita pernah peta kekuatan, ya, ini saling serang antara Iran dan Israel dianggap sebagai pihak yang bisa memicu perang dunia ketiga. Lalu kekuatan militer mana yang akan lebih unggul? Nah, kita lihat di atas kertas, ya, Iran berada di peringkat 14 dari 140 negara dalam kekuatan militer pada tahun 2024. Sementara Israel ada di bawah Iran dengan peringkat. Nah, Iran juga lebih diuntungkan dengan populasi 89 juta jiwa dibandingkan Israel yang punya 10 juta jiwa. Dan Iran juga memiliki calon wajib militer yang jauh lebih besar, yaitu 40 juta jiwa, sementara Israel hanya 3 juta jiwa. Nah, personel militer Iran berjumlah 610.000 orang, jauh lebih banyak dibandingkan Israel yang hanya 170.000 orang. Namun soal anggaran militer, Israel lebih unggul dengan 4,4 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Iran hanya 10 miliar dolar Amerika Serikat. Saya kembali ke Bu Dina. Bu Dina, kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi Pak Ibrahim, bahwa memang ini semuanya sudah stay alert, tapi hanya untuk sistem pertahanan yang agak, tapi tidak akan menyerang balik. Nah, apakah Anda melihat ini kemudian Amerika dan sekutunya atau kemudian juga Iran ini sedang mengatur untuk membuat ini terlokalisir begitu, perang ini terlokalisir gitu. Padahal di tengah-tengah tadi Anda katakan ada Jordan, ya kan, kemudian di situ juga ada Arab Saudi juga. Baik, jadi kalau kita kembali lagi, ini konteksnya sebenarnya adalah tentang Palestina, ya. Jadi kenapa sih di awal Iran ini konsulatnya dibom oleh Israel? Karena Iran adalah negara yang memang bahkan diakui langsung oleh Hamas, oleh PAI, oleh FLP, oleh milisi-milisi di Gaza bahwa Iranlah yang menyuplai dana, senjata, dan teknologi, sehingga orang di Gaza itu bisa membuat senjata sendiri, misalnya Yasin 5 yang ternyata bisa mengalahkan yang harga 3,5 juta dolar itu teknologi Iran. Jadi permusuhan terhadap Israel itu sebaliknya Israel sampai mengebom konsulat Iran di Damaskus itu urusannya adalah urusan Palestina, gitu ya. Sehingga yang dilakukan oleh Iran dengan melakukan serangan balasan 13 April itu adalah sebenarnya konteksnya juga konteks Palestina, gitu ya. Jadi menunjukkan kepada dunia bahwa
ini loh dengan anggaran kita yang minim, meskipun dengan embargo, tapi bisa kok mengalahkan kekuatan Israel yang disebut sebagai the invincible army yang militer yang tak terkalahkan. Strategi gitu ya. Jadi drone yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ibrahim itu sebenarnya drone yang bukan versi yang tercanggih, tapi versi yang lama. Rudalnya juga versi yang lama yang dipakai kan, karena dengan strategi membuat ironnya tersaturasi, dan ketika sudah kewalahan barulah rudal dan sehingga bisa mencapai target. Nah ini menunjukkan memberikan naiknya spirit perjuangan orang-orang di Palestina sendiri, dan kemudian di meja perundingan itu diharapkan Hamas yang mewakili para pejuang Palestina ini punya daya tawar yang lebih besar ketika merundingkan apa yang solusi yang akan diambil untuk menghentikan genosida di Gaza ini. Kan tuntutannya selama ini sangat kontradiktif antara dua itu, sehingga belum bisa dicapai kesepakatan. Kalau Israel maunya Hamasnya tumbangkan gitu ya, pemerintah di Gaza itu full, tidak ada Hamas lagi. Nah sementara pihak Hamas yang diminta adalah keluar, seluruh pasukan Israel keluar dari Gaza, kemudian juga bantuan kemanusiaan masuk, dan kemudian orang-orang yang mengungsi boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Nah sekarang ini dengan Iran menunjukkan kekuatannya meskipun baru terbatas, itu mudah-mudahan situasinya dan saya yakin ini menaikkan daya tawar pihak Palestina, sehingga Israel juga semakin bisa ditekan untuk mau bersikap rasional ya. Artinya apa bersikap rasional? Itu penuhi hukum internasional gitu ya, taati hukum internasional, melakukan genosida, ethnic cleansing, itu kan betul-betul pelanggaran pada hukum internasional. Saya pikir ini yang perhatian kita perlu fokus kembali ke sini gitu ya. Baik, ya memang kita berharap juga bahwa ya artinya percikan antara Israel dengan Iran ini tidak berlanjut gitu, supaya kemudian ini juga jadi waktu yang tepat untuk seluruh negara-negara yang lain juga membicarakan, duduk bersama mengenai perdamaian yang ada untuk di Gaza begitu. Baik, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami Pak Ibrahim, jauh-jauh di Iran. Salam sehat selalu Pak Ibrahim, salam untuk seluruh keluarga, dan terima kasih untuk informasinya. Dan terima kasih juga Ibu Dina sudah bergabung bersama kami. Puas saya dengar. Macam mana Mas Ben? Clear? Tapi dia panjang sangat, sepatut kita ulas berita tu. Okey, sekarang ni tak payah pasal yang lain dah. Saya rasa dah cukup clear dah. Selama hari ini ada keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh pakar-pakar, tak tahu pakar dari mana. Pakar berita. Pakar cerita. Itu baru kita faham bahawa saya dari awal saya menyatakan bahawa sebarang bentuk serangan ke, desakan ke, apa saja dari Iran, itu adalah impak langsung kepada kebajikan penduduk di Gaza. Sebab tak ada satu logik yang menunjukkan bahawa dengan adanya serangan dari Iran ni menyebabkan Israel akan terus menyerang dengan ganas lagi. Saya rasa macam tak berapa nak inilah. Tak nampak dia punya ni. Sebenarnya bila ada serangan ini, itu yang menyebabkan perhitungan-perhitungan macam yang disebutkan tadi, itu adalah perhitungan di mana pihak HAMAS akan menuntut lebih tegas lagi. Ya, sebab sudah jelas bahawa mereka berada di pihak yang rendah. Dulu, okey gini ya, dulu selepas 7 Oktober pejuang-pejuang Palestin dapat menawan ratusan ya, dari Israel. Kemudian bila adanya serangan tersebut yang kematiannya pun lumayan 1,200 orang lebih, itu menyebabkan dia ada rundingan. Jadi strategi perang di Gaza ataupun di Palestin ni dia mesti begitu. Dia lebih menumpukan kepada bagaimana sebanyak mungkin
tawanan mesti disimpan. Itu memang strategi perang sejak dari dulu lagi. Kalau kita ingat dulu pernah, kalau zaman-zaman PLO dulu, dia orang itu lebih dahsyat lagi lah. Mereka serang, rampas kapal terbang lah dan sebagainya. Memang modus operandinya memang macam itu. Kenapa? Sebab mereka tidak ada kekuatan. Mereka tidak ada backup yang jelas. Masa zaman-zaman Yasir Arafat dulu, tidak ada negara-negara yang backup perjuangan mereka. Tapi sekarang ni, sebab itu dia jadi berubah. Sekarang ni, perjuangan Palestin itu sudah di backup oleh beberapa negara, sama ada negara Iran ke, Hezbollah di Lebanon ke, Ansarullah di Iraq, Houthi di Yaman, di Syria, di Afrika Selatan, kemudian Brazil dan beberapa negara-negara lain, Ireland, ya, secara terbuka telah bersama dengan perjuangan kemerdekaan untuk Palestin. Dia sudah berbeza. Sebab itu kita tak boleh samakan macam 20-30 tahun lalu. Tak boleh samakan. Itu pandangan saya, Abang Sofian. Jadi kalau ada pihak yang cuba nak meminggirkan seolah-olahnya, oh ini bukan kerana nak sokong Palestin, ini sebab nak ini. Nampak sangat kamu tak faham. Saya sorry lah, saya rasa macam kecewa pula bila saya dengar komen-komen yang, apalah kamu komen ni, sejak mereka ni dah supply teknologi, dah supply senjata, dah supply duit, ringgit, bantuan dan sebagainya berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba kamu cerita pelik macam ni kira tak tahu lah nak menipu siapa lagi kan. Itu pandangan saya lah, Abang Sofian. Betul. Lagipun kalau kita tengok apa ni senario kan Pak Bos, dalam masa yang sama ada satu berita yang mungkin kita boleh bincang, yang keanggotaan PBB yang dimohon oleh Palestin tu ditolak secara veto. Betul. Tolak secara veto oleh US. So ini dah nampak benda tu, agenda dia tu makin jelas. Ya. Tapi nanti akan dibawa balik tu oleh negara yang lain. Yes. Yang bawa ni kata salah saya dari mana? Algeria kan? Betul. So negara lain pula boleh bawa lagi. So tekanan, sebab itu pentingnya sokongan dari rakyat mereka. Saya tengok tadi ada bas di US, di New York, dia buat dekat papan dekat LCD itu Free Palestine. Maknanya syarikat-syarikat di sana pun telah menyokong perjuangan Palestin. Betul. Jadi kita jangan ambil tiba-tiba ada satu orang kata, tengok sekarang pun rakyat dia orang pun dah tak mau sokong. Masih lagi mereka ni masih terbelenggu dengan fahaman tadi ya Mas Abang. Kafir, orang kafir ni tak boleh percaya. Ini fahaman ini yang mereka bawa. Padahal dalam konteks tertentu, dalam perkara-perkara yang tertentu, sebab itu kita kena ada tadi. Saya lebih senang dengan pandangan dari Profesor Dr. Abdul Samad itu. Dia kata makna kepada persaudaraan itu bukan hanya persaudaraan seakidah. Ada persaudaraan satu darah, ada persaudaraan satu wilayah, ada persaudaraan satu negara, ada persaudaraan dalam bentuk kemanusiaan. Kenapa kita cuba untuk membawa pemikiran ni, yang ini aja, yang lain daripada ini kafir, munafik. Inilah yang berlaku